Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Ilmi di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Kita awali nak ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana di rumah dan di sekolah dengan tepat. Kedua, siswa dapat menentukan dua bilangan cacah yang selisihnya diketahui dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi gerakan kaki dalam suatu tari. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang kelima, siswa dapat mengaplikasikan pola hidup sehat dengan selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan dimanapun berada dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan isi Al-Quran, yaitu sesungguhnya hal pertama yang akan dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba pada hari kiamat bahwa dia akan ditanya, "Tidakkah aku telah memberikan kesehatan kepada badanmu dan memberimu minum dari air yang segar?" Menemukan kalimat saran dalam teks, kita masuk ke pembelajarannya nak ya. Bisa dibuka halaman 121. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kalimat saran biasanya mengandung kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh bagian teks dengan seksama. Bisa dibuka nak ya, halaman 126. Kita baca teks berikut dengan cermat. Setelah itu, kita kerjakan soalnya. Sekolah yang bersih dan sehat. Sekolah yang bersih dan sehat merupakan tempat yang baik untuk belajar. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang terhindar dari polusi dan kotoran. Polusi dapat muncul dari asap pembakaran sampah dan asap rokok. Selain itu, bau sampah yang menumpuk juga menimbulkan polusi udara sehingga membuat siswa tidak nyaman belajar. Semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Beberapa cara menjaga kebersihan sekolah adalah siswa dapat membuat jadwal piket di setiap kelas, tidak membakar sampah namun menguburnya, larangan merokok di dalam lingkungan sekolah, dan ada tempat sampah di setiap kelas. Dengan melakukan cara-cara tersebut, maka sekolah akan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Baiklah, sekarang kita lihat nak ya, kalimat saran berdasarkan teks di atas. Yang pertama, sekolah sebaiknya memiliki tempat bank sampah agar dipilih sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Yang kedua, tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Yang ketiga, sekolah seharusnya memiliki tulisan-tulisan motivasi
agar pengunjung mengetahui peraturan yang dibuat sekolah. Contohnya dilarang merokok di lingkungan sekolah. Yang keempat, sekolah sebaiknya membuat jadwal menjaga kebersihan dari guru dan siswa. Biasanya kita lakukan nak ya saat jam piket istirahat. Selanjutnya, menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak sekolah, hak di sekolah. Sebelum menyusun kalimat saran, kita harus menemukan permasalahan yang terdapat pada teks tersebut. Tadi sudah dilihat nak ya kalimat sarannya. Baiklah anak-anak ustazah, kita masuk ke muatan matematika. Bisa dibuka halaman 122. Menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Sekarang, bagaimana cara menentukan dua bilangan yang selisihnya telah diketahui? Ingatlah, pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Kita dapat menentukannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Yang kedua, untuk mendapat bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Dapat kita tuliskan A dikurang B sama dengan C, di mana A sama dengan pengurang C, B sama dengan A dikurang C. Ini adalah rumus. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. A dikurang B sama dengan 210. Tentukan nilai A dan B, di mana A harus lebih besar dari 210. Misalnya nilai A adalah 300. Maka bilangan B dapat ditentukan sebagai berikut. A dikurang B sama dengan 210. Nilai A tadi adalah 300 dikurang B sama dengan 210. Sekarang kita cari nak ya nilai B-nya. Ingat, nilai A adalah nilai yang dapat dikurangi nilai C. Jadi B sama dengan 300 dikurang 210 sama dengan 90. Jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan A 300 dan B sama dengan 90. Sekarang, lingkarilah dua bilangan yang memiliki selisih sebagai berikut. Bisa dilihat nak ya di halaman 123. Tunjukkan saja mana yang memiliki selisih dari angka 54. A dikurang B sama dengan C. Jadi, A dikurang B sama dengan 54. Kita ambil nilai yang tertinggi ya nak. Nilai yang tertinggi adalah 156. Jadi, nilai A sama dengan 156. Nilai C sama dengan 54. Jadi 156 dikurang 54 sama dengan
6 dikurang 4 sama dengan 2, 5 dikurang 5 sama dengan 0, satunya diturunkan. Jadi hasilnya adalah 102. Pinter, sudah paham ya nak? Selanjutnya kita masuk ke muatan SDP, gerak kaki dalam tari. Bisa dibuka halaman 124. Gerak kaki dalam tari merupakan unsur utama dalam tari. Gerakan pada tari biasanya menjadi simbol akan hal yang ingin diciptakan oleh penari atau pencipta tari. Gerak kaki dalam tari ada bermacam-macam. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, gerak kedua kaki rapat di bagian tumit dan membuka di ujung. Coba dicontohkan sayang. Ya, dicontohkan ya nak. Yang kedua, gerak menekuk kedua lutut kaki. Selanjutnya, gerak kaki kanan di depan kaki kiri dan kebalikannya. Selanjutnya, gerakan jalan ke samping kiri atau ke kanan. Nah, setelah itu pembelajaran muatan PPKN di halaman 127 tentang kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Setiap siswa memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan sekolahnya agar tetap terlihat indah dan rapi. Kewajiban siswa terhadap keindahan dan kerapian lingkungan sekolah adalah: yang pertama, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah seperti perpustakaan. Yang ketiga, bermain di halaman sekolah saat jam istirahat. Yang keempat, membuang sampah pada tempat sampah. Yang kelima, tidak mencoret-coret tembok dan fasilitas sekolah. Setelah melaksanakan kewajiban tersebut, siswa akan mendapatkan hak, yaitu 1. Memperoleh ruang belajar yang bersih dan nyaman, dan memiliki lingkungan sekolah yang sehat, serta menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Semoga kita semua selalu menjaga hak dan kewajiban ya nak. Selalu menjaga kewajibannya menjadi siswa-siswi yang baik. Baiklah, Ustazah akhiri. Ustazah mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.